Malam tidak dapat mendahului siang sebagai dalil maghrib sebagai awal hari, menegaskan bahwa subuh adalah awal hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan limpahan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa maghrib sebagai awal hari itu telah digunakan oleh kaum Yahudi sebagai awal harinya, sebagai pergantian waktu kalendernya, dan itu juga berkaitan dengan ibadah mereka. Sementara kalender mereka sudah memasuki tahun 5700-an. Sehingga jika kita umat Islam juga menjadikan maghrib sebagai awal hari kita, maka ini dapat menjatuhkan kita umat Islam jatuh pada dosa bertasyabuh kepada ahli kitab, yaitu kepada kaum Yahudi. Dan memang di umat kita telah terbagi, ikhtilaf terjadi antara yang menjadikan maghrib sebagai awal hari dan subuh sebagai awal hari. Dan juga dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang bahwa menjadikan maghrib sebagai awal hari itu berangkat dari dalil bahwa berpuasa di bulan Ramadan, melihat hilal, begitu juga berbuka untuk Idul Fitri juga melihat hilal. Ketika hilal dilihat pada waktu maghrib, maka menjadikan maghrib sebagai awal hari. Dan itu juga malah justru menegaskan bahwa subuh adalah awal hari. Dan pada kesempatan ini ada lagi satu dalil yang digunakan menjadikan maghrib sebagai awal hari. Dan insya Allah dan alhamdulillah melalui kajian bahwa dalil ini justru juga menegaskan bahwa subuh adalah permulaan hari dalam Islam. Ini disebutkan dalam surat Yasin di ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasamsu yanbaghi laha an tudrika qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini surat Yasin ayat ke-40. Setidaknya ada 3 poin daripada ayat ini. Yang pertama, la samsu yanbaghi laha an tudrika qamara. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Yang kedua, walal lailu sabiqun nahar. Malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Karena masing-masing beredar pada garis edarnya, maka matahari tidak mungkin mendapatkan bulan. Karena masing-masing udah punya garis edarnya sesuai dengan ininya. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dari ayat ini, dari kalimat malam pun tidak dapat mendahului siang, hal ini menjelaskan bahwa malam lebih dahulu daripada siang lebih dulu daripada malam. Dan malam itu mengikuti, menutup pada siang. Ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, bahwa malam itu menutupkan siang. Disebutkan dalam surat Al-A'rad ayat ke-3, yughsil lailan nahara. Allah menutupkan malam kepada siang. Artinya siang lebih dahulu
baru ditutup dengan malam. Yursil lailan nahar. Allah menutupkan malam kepada siang. Dan dalam ayat lain juga disebutkan, ada juga di Asy-Syam, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Kalimat ini mendudukkan bahwa siang yang lebih dulu dengan malam menutupinya. Dalam surat selanjutnya bahkan disebutkan dalam surat Al-Lail yang pertama, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Maksudnya menutupi cahaya siang. Artinya siang lebih dahulu daripada malam. Dan pergantian dari siang ke malam itu cepat tanpa ada jeda. Dan itu berganti terus. Ini juga yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Yursil lailan nahara yadlubuhu hasisa. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Bahwa pergantian hari itu cepat. Ayat ke-54. Yursil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Jadi Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi ayat yang digunakan sebagai dalil maghrib sebagai awal hari, yaitu dalam surat Yasin 40, itu justru menegaskan dan menjelaskan bahwa subuh adalah awal hari, karena siang itu dimulai dari subuh, dari terbit fajar, itulah mulai siang. Sedangkan maghrib itu secara kasat mata terlihat adalah malam, awal malam. Walaupun sebenarnya dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa maghrib itu masih termasuk siang, yaitu ujungnya siang, akhir siang. Malam itu kapan? Ya waktu Isya. Masuk Isya itulah malam. Jadi ayat ini justru menegaskan bahwa surat Yasin ini justru malah menegaskan subuh sebagai awal hari, fajar sebagai awal hari. Mudah-mudahan dengan kita menjadikan subuh sebagai awal hari, insya Allah kita bisa dapat menyatukan kalender umat Islam, kalender Islam dunia, dengan menjadikan Masjidil Haram atau Mekah sebagai mean time-nya, pertengahan dunia, bukan awalnya. Awal pergantian waktu atau garis pergantian hari itu ada di mengikuti kaidah dalam surat Al-Kahfi. Di mana itu? Ya di lautan, di samudra antara hampir mirip dengan garis pergantian tanggal yang disepakati dunia saat ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemersatu kita umat Islam dalam kalender. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.